Premier seperti apa mungkin? Ini film pandemi ya. Kita syuting itu waktu itu bulan November kalau nggak salah 2020 ya. Jadi setelah PSBB atau PPKM yang pertama. Dan akhirnya tahun ini bisa premier malam ini dan rilis nanti tanggal 16 Juni dan senang sih, selalu senang bisa melihat hasil kerja keras semua pihak yang terlibat dan satu kebanggaan kehormatan juga masih diajak untuk bergabung di produksi yang luar biasa ini bareng sama Bang Haji, gabung lagi sama Uli, sama Mike, jadi teman-temannya Tora gitu ya. Jadi senang melihat bagaimana kita bertiga berinteraksi dan ngasih sedikit kesegaran lah di dalam ceritanya. Cukup terbayarkan nggak sih Bang dengan barusan gala premier gitu melihat hasil jadinya gitu? Iya ternyata lumayan banyak juga ya kita ya. Ada terus gitu. Ada dari itu salah satu kekuatan cerita dan skripnya ya. Ngejahit semua karakter di waktu dan porsi yang pas gitu dan kita juga didirect sama Bang Haji juga dengan sangat baik, jadi bisa benar ini kan karena persahabatannya ceritanya udah panjang banget kan, dari Bonaga belum punya anak sampai sekarang anaknya udah gede gitu, jadi harus benar-benar terlihat sebagai sahabat, sebagai rekan kerja yang memang udah belasan tahun bahkan mungkin 20-an tahun bareng-bareng gitu. Jadi happy ngeliat bertiga, tadi kita nonton juga bertiga gitu dan kita ngerasa ya itulah Jaki, Roni dan Pomo ya, selalu seperti itu dari dulu sampai sekarang. Bisa dikatakan menjadi sebuah ajang reuni juga gitu ya Bang? Iya, kalau kita ngelihat ke Naga Bonar jadi dua ya iya, jadi reuni buat semua ya, buat Bang Haji sama Tora sama Wulan dan kita bertiga gitu, dan hadir juga tokoh-tokoh baru gitu yang menjadi warna juga, ada Bang Iing, ada Mas Eko Patrio, ada banyak tokoh yang hadir di situ dan menjadi warna anak-anak yang memerankan anak-anak itu juga seru ya. Mungkin bisa diceritain nggak sih Bang sedikit perubahan apa aja sih yang cukup dirasa gitu mungkin dari perubahan dari Naga Bonar 2 sampai sekarang naga-naga yang ya udah jelas perubahan nih ya, sekarang Bonaga udah punya anak gitu. udah besar gitu ya, tapi secara karakter semuanya tetap terjaga gitu ya. Gue pikir itu satu pencapaian yang bagus juga gitu kan, dan ceritanya juga selalu relate dengan perkembangan zaman gitu ya, dan salah satunya yang kita bisa lihat adalah generation gap gitu ya, jadi antara generasi Naga Bonar, Bonaga, dan sekarang ada siapa nama anaknya? Monaga ya, ada Naga Bonar, Bonaga, dan Monaga. Ada 3 naga sekarang. Lebih dari sekedar sebuah film, jadi Bang Heri sendiri apa arti lebih dari sebuah film naga? Iya, ini film yang bukan cuma sekedar film yang menghibur saja, tapi syarat dengan pesan nasionalisme masih dibawa seperti film-film 2 film sebelumnya ya. Lalu pesan tentang isu sosial yang relate sekarang, masalah kemiskinan, masalah korupsi yang masih terjadi gitu ya, dan dinamika yang terjadi di masyarakat juga gitu. Jadi saya pikir pesan itu disampaikan dengan porsi yang pas di dalam ceritanya, dan itu jadi salah satu kekuatan film. Ketika ada menyentil buat pemerintah gitu, khususnya Kemendikbud dan gitu ya, ada slapstick gitu. Ya itu juga di yang Naga Bonar jadi 2 juga sama gitu kan, sentilan itu salah satu karakter filmnya memang, bahkan dari Naga Bonar yang pertama juga kan itu juga banyak sentilan gitu, baik terhadap situasi masyarakat saat itu di mana mungkin ada yang menjilat ke penjajah, ada yang berjuang tapi dengan kepentingan gitu kan, juga sentilan ke pemerintah gitu, dan hadir di yang kedua juga kurang lebih sama. Makanya saya bilang tadi kan relate dengan perkembangan zaman juga, apa yang isu yang sedang terjadi di masyarakat, di pemerintah itu coba diangkat gitu, dan apresiasi terhadap pahlawan, terhadap tokoh-tokoh bangsa gitu, itu kembali diakukan lagi. Mungkin sedikit Bang soal proses syutingnya mungkin seperti apa sih? Prosesnya cukup menantang karena memang ini salah satu film yang berjalan di masa pandemi ya, sebelum
Delta bahkan, jadi masih awal-awal banget dan lengkap dengan prokes dan lain-lain gitu, dan waktu syutingnya juga cukup panjang. Kalau buat saya dan mungkin Uli dan Mike, kita juga dapat kesempatan masuk ke project LRT yang lagi dibangun. Buat kami aktor kadang set itu benar-benar mendukung gitu ya, dan ada satu set yang memang kita belum pernah cuma lihat dari luar doang gitu kan, terus kita masuk ke dalamnya dalam situasi yang masih banyak pekerjaan di sana yang berlangsung gitu. Itu jadi pengalaman juga, dan ya menyenangkan. Selebihnya kita menjalani hobi kita, bekerja sambil ngejalanin hobi sambil bermain sama teman-teman, itu selalu menyenangkan. Mungkin ada cerita atau momen yang paling berkesan banget untuk abang gitu? Semua momen pasti berkesan ya. Jadi cerita lah di antara kami ketika proses syutingnya. Cuma kalau buat gua waktu itu sempet lagi sakit juga, lagi drop, tapi bukan COVID gitu ya. Jadi ada beberapa scene yang memang butuh effort lebih untuk bisa perform tanpa harus kelihatan lagi sakit gitu. Jadi itu cukup challenging sih. Ada momen dimana gue nggak bisa berdiri lebih dari 2-3 menit karena masih lemes banget badan gitu. Tapi ya tetap harus syuting karena scene-nya harus dijalani gitu, dan sampai disiapin kursi di set. Jadi begitu habis take langsung duduk, berusaha recharge energi untuk take berikutnya gitu. Tapi ya puji Tuhan ternyata tadi pas ngeliat udah takut gitu, karena waktu awal-awal masih pucet banget mukanya, tapi ternyata tadi nggak kelihatan sama sekali kalau lagi sakit. Kalau ngelihat dari peranan yang dimainkan itu sepertinya sebuah karakter atau tokoh yang berada di Menara Gading seperti itu. Jadi dia middle upper class gitu. Nah, kalau Bang Deru sendiri melihat si tokoh seperti ini seperti apa sih? Apa seseorang yang memang snob seperti itu atau sombong seperti itu? Iya, menarik pertanyaannya ya. Bisa jadi orang lain akan melihat seperti itu, dan itu menjadi warna gitu ya dalam cerita dan dalam kehidupan juga. Tapi inilah realitas bahwa perbedaan itu ada gitu, dan kadang perspektifnya jadi berbeda. 3 orang ini menunjukkan bahwa mereka ada di kelompok yang berbeda, lalu melihat satu isu juga dengan cara yang berbeda gitu. Nah, hadirlah Naga Bonar ya, jenderal ini yang dengan perspektif yang lebih luas dan lebih bijak, sehingga dia menetralkan dan memberi gambaran bahwa bagaimana seharusnya kita bereaksi atau bagaimana kita melihat satu isu, supaya empatinya ada gitu kan. Itu yang yang coba dihadirkan memang gitu, dan rasanya di dalam kehidupan sehari-hari pun ada seperti itu ya. Jadi memang memberikan gambaran bagaimana profil orang yang seperti Pomo, Roni dan Zaki gitu ya. Bagaimana profil orang yang seperti Bonaga atau seperti Monaga dan teman-temannya gitu. Jadi saya pikir cukup lengkap menggambarkannya. Oke.